ayat apa yang dikatakan Edis mengenai poligami. Jadi orang-orang awam itu suka sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Saya katakan ya, di dalam Bible, ya di dalam kekristenan, Manusia bidat. Sebut aja Alkitab. Nggak usah Bible apa itu. Sebut aja Alkitab. LAI terjemahkan Alkitab itu. Kemudian dicetak, dikasih judul di situ Alkitab, bukan Bible, bukan Bible. Kamu yang selama ini dola-dali itu jangan Bible. Bible apa itu? Alkitab. Ini tulisannya Alkitab kok. Kamu bilang Bible apa? Alkitab. Ini tulisannya Alkitab. Ngikut kamu. Akhirnya ngawur, jadi bidat kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, seperti yang sudah didengar tadi, bagaimana Deki Gadas begitu ngamuk gegara penyebutan Bible. Menurut saya ini sangat memalukan ya, dan terlalu kocak ya. Kelakuan Deki Gadas ini seorang teolog Kristen, dia juga ketua sekolah tinggi teologi di Sumatera ya. Ngamuk, emosi, sangat tidak suka penggunaan istilah Bible yang disebutkan oleh Edi Sedabutar. Ini tentu aneh menurut saya. Ngapain ngamuk coba? Karena nama asli kitabnya si Deki ini kan bukan Alkitab, tapi Bible, Biblia dalam bahasa Yunani ya. Mau disebut nama, mau disebut sebutan, ya Bible, Biblia. Di Inggris disebut Holy Bible, the Holy Bible ya. Bahasa yang dipakai di kitabnya adalah Yunani Koine, bukan Arab. Lah, kitabnya berbahasa Yunani Koine. Nama kitabnya mencaplok dari bahasa Arab. Ini oten gimana coba ya? Bisa nggak sih kalian itu bangga dengan nama kitab kalian sendiri? Bisa nggak? Kenapa harus nyaplok sana sini gitu ya? Nggak malu gitu loh ya? Terus ngamuk-ngamuk ketika disebut Bible. Padahal yang disebut itu juga, yang menyebut itu juga orang Kristen, bukan orang Muslim. Apologet Kristen yang banyak fans yang kerjanya menghujat Islam, yaitu si Edis, dia yang menyebutkan itu ya. Lah ini si Deki malah bikin malu kamu lah. Semua yang apologet, semua orang Kristen, semua Kristolo pasti paham loh ya. Nama kitab suci Kristen itu bukan Alkitab, tapi Bible atau Biblia. Di berbagai negara, walaupun cara pengucapannya mungkin berbeda-beda, tapi intinya Bible. Di Inggris nyebutnya The Holy Bible, di Jerman juga The Bible, di Prancis juga The Bible, di Spanyol juga La Biblia, di Italia juga La Bibbia, di Belanda juga The Bible, di Rusia juga Biblia. Nah dari sini kita bisa memahami bahwa di negara lain selain Indonesia nih, walaupun pengucapannya mungkin berbeda-beda, tetapi nggak jauh dari Bible sama Biblia ya. Tapi di Indonesia kenapa jadi aneh sendiri? Sahabat Muslim, saya perlu beritahu nih. Jadi ini kelakuan mereka ini. Di Indonesia kenapa berubah dari Bible menjadi Alkitab? Ini gegara kelakuan penjajah Belanda, misionaris Belanda pada abad ke-17. Namanya Albert Cornelius Ruil. Tujuannya jelas, menyebarkan agama Kristen ke Nusantara. Karena di Nusantara udah mayoritas Muslim. Nama kitabnya Al-Quran. Dalam Al-Quran ada istilah Alkitab. Terus terjemahan Bible dalam bahasa Arab memakai istilah Alkitab Al-Muqaddas. Penjajah Belanda ikutan memakai istilah Alkitab untuk menamai kitabnya Kristen di Nusantara ya. Padahal nama aslinya Bible tadi yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab ya. Lah ngapain mereka ikut-ikutan menggunakan istilah Alkitab untuk nama Bible? Padahal dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu. Kalau di Arab menggunakan istilah Bible, menggunakan istilah Alkitab Al-Muqaddas bisa dimaklumi. Karena itu memang bahasanya. Tapi kenapa di Indonesia jadi berbeda ya? Tujuan si misionaris ini dari bangsa penjajah ini menyesatkan kita agar ketika kita membaca Al-Quran ada istilah Alkitab, membenarkan Alkitab, seolah-olah yang dimaksud adalah membenarkan kitabnya Kristen, padahal nggak ada hubungannya. Ya, makanya oten-oten yang otaknya miring dalam berbagai perdebatan suka bilang, oh itu Al-Quran tertulis membenarkan Alkitab, onyon. Ya inilah persoalannya kenapa kita protes penggunaan istilah itu. Ya, gegara kelakuan penjajah mengganti Bible menjadi Alkitab, ya jadinya menyesatkan. Ya, coba dinalar. Kitab Kristen berbahasa Yunani Koine.
Nama kitabnya disebut Bible atau Biblia, juga dalam bahasa Yunani. Tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu di Nusantara atau bahasa Indonesia di masa sekarang, namanya pakai istilah bahasa Arab. Kalau diterjemahkan berbahasa Arab masih kita maklumi, ya Alkitab Al-Muqaddas ya. Lah ini dalam terjemahan bahasa Indonesia, ngapain kalian pakai bahasa Arab onyon? Ya, kalian yang berulah, kalian juga yang ngamuk-ngamuk macam Daging Gadas ini. Aneh ya. Nah ini kan kocak. Sama seperti LAI menerjemahkan kata rakha dalam bahasa Yunani ada di ayat Matius pasal 5 nomor 22. Arti yang sebenarnya adalah bodoh dalam bahasa Indonesia. Tapi LAI mengubah kata bodoh menjadi kafir. Istilah dari bahasa Arab, padahal kafir bermakna ingkar atau menolak ajaran Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Lucu nggak? Dampaknya apa? Oten ngamuk-ngamuk disebut kafir, nggak terima gitu ya, dianggap melecehkan, menghina gitu. Mereka yang mengubah isi ayat kitabnya, mereka pula yang ngamuk-ngamuk. Ini kan onyon ya. Walaupun secara bahasa tidak masalah, Bible artinya kumpulan buku atau tulisan. Sebagaimana kata Alkitab juga bermakna dalam bahasa Arab artinya buku ya. Tapi persoalannya nggak seperti itu. Istilah Alkitab dalam Al-Quran, kitab suci Muslim, yang dari sini juga si misionaris Belanda mencaplok dalam dan menjadikannya sebagai nama kitabnya, itu berbeda dengan Alkitab yang dimaksud oleh Kristen. Islam lebih duluan masuk di Nusantara, bahkan sekitar abad ke-7 udah ada jejak Islam di sini di Nusantara ini ya. Sementara bangsa-bangsa pedagang yang kemudian menjadi penjajah menyebarkan agama Kristen baru sekitar akhir abad 13 kalau kita baca sejarah ya. Nah, di Nusantara sudah mengenal istilah Alkitab dari Al-Quran, tapi bukan kitab Kristen yang dimaksud, bukan ya, bukan onyon ya. Alkitab di Al-Quran adalah firman Allah, hukum-hukum atau ketetapan Allah, aturan, ketentuan yang diwahyukan Allah kepada manusia. Kumpulan hukum-hukum itulah disebut Alkitab ya. Al-Quran pun juga disebut Alkitab. Ya, aturan-aturan dari Allah yang disampaikan oleh Nabi kepada umat di masa itu disebut Alkitab. Ya Taurat ya Alkitab, Zabur ya Alkitab, Injil ya Alkitab, Al-Quran ya Alkitab. Ini semua Alkitab. Tidak menunjuk atau merujuk pada tulisan yang ada di lembaran kertas atau media tertentu. Karena ketika istilah itu ada, kertas belum ada, tulisan-tulisan belum ada, ayat belum ditulis. Jadi Alkitab di Quran tidak harus merujuk pada buku, tapi lebih ke hukum-hukum Tuhan, firman Tuhan, terlepas entah itu ditulis atau tidak, tetap disebut Alkitab ya. Sama seperti istilah masjid atau tempat sujud. Di Quran udah ada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Padahal saat ayat itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, lalu dihafal dan dibacakan kepada umat muslim di masa itu, masjid yang berbentuk bangunan seperti sekarang itu belum ada ya. Di Masjidil Haram itu baru Ka'bah, di Mekah itu baru Ka'bah. Di Palestina pun belum ada Masjid Al-Aqsa seperti sekarang, belum ada ya. Kenapa? Karena istilah masjid di Al-Quran tidak bermakna bangunan yang ada kubahnya, itu bukan ya, tapi lebih pada tempat sujud, menyembah Tuhan. Itu yang menjadi turun-temurun dilakukan oleh para nabi ya. Itu yang dilakukan para nabi, termasuk yang ditulis di kitab Perjanjian Lama yang juga dipegang oleh Kristen. Makanya kalau ada yang bilang, oh ayat Al-Quran itu nggak sesuai, apalagi membahas tentang Isra Mi'raj, itu salah katanya. Mana ada Masjid Al-Aqsa di masa Nabi Muhammad? Karena otak mereka menalar istilah masjid dalam Al-Quran itu seolah-olah merujuk pada bentuk bangunan yang ada kubahnya. Sama seperti menalar Alkitab berbentuk buku, menurunkan Al-Quran seolah-olah buku jatuh dari langit gedebuk gitu ya, jadi satu kitab, kan dablek namanya. Jadi mereka itu mau maknai udah salah tapi ngotot, itulah oten ya. Kembali ke soal Alkitab tadi. Ada tujuan terselubung bagi Kristen di masa penjajah, yaitu memurtadkan Muslim. Penjajah Belanda membawa ajaran Kristen ke Nusantara, memaksakan istilah Alkitab untuk label kitab Kristen di Nusantara, jelas punya tujuan pemurtadan, karena yang ditarget adalah Muslim. Bukan mengajarkan kekristenan pada umat Kristen, belum ya, nggak ada.
Lawang Kristen mereka sendiri yang bawa kok. Jadi ini untuk misi pemurtadan. Kenapa Bible diubah menjadi Alkitab? Mengubah keagamaan masyarakat dari Islam menjadi Kristen. Itu kelakuan bangsa penjajah di masa itu. Karena memang fakta sejarah yang tidak bisa dirubah. Bahwa masuknya agama Kristen di Nusantara dibawa oleh bangsa penjajah. Ya Belanda, ya Portugis, ya Spanyol. Ada mau bantah silakan. Tapi itulah fakta, tertulis di buku-buku sejarah. Dari SD juga sudah kita pelajari itu ya. Nah, ingat slogan penjajah apa? Masih ingat ya? Divide et impera. Itu dari sekolah dasar sudah kita pelajari ya. Slogan atau semboyan penjajah, divide et impera. Artinya apa? Pecah, belah, dan jajahlah. Bukan kasih ya, bukan. Jadi kalau Oten sok-sok kasih, seolah-olah Kristen disebarkan dengan kasih, katakan pret ya, lo nggak baca sejarah apa? Kasih macam apa? Datang bawa agama pada saat yang sama menebarkan slogan perpecahan dan penjajahan. Betul kan? Menjajah, membantai, merampok, merampas, memperkos-kos, menindas, menebar ketakutan dan teror. Ini kan model apa ya? Model kasih seperti ini. Nggak mungkin lah. Yang jangankan manusia, Tuhannya aja dipersekusi. Iya kan? Ada nggak umat yang jauh lebih tidak beradab dibanding mereka yang bersuka cita atas kematian Tuhannya, yang dipersekusi hingga digantung nyaris tanpa busana, lalu mereka jadikan pajangan. Gini ya namanya kasih. Jadi jangan mengaburkan sejarah. Faktanya memang seperti itu. Ya termasuk istilah Alkitab sebagai pengganti istilah Bible. Ini juga penjajahan menurut saya. Bukan hanya itu, masih ada istilah Allah, mukjizat, rasul, nabi, kafir, dan lain-lain yang mereka caplok dari istilah Al-Quran kan gitu ya, dari bahasa Arab. Lalu mereka ubah maknanya seenak udelnya. Ini kan kelakuan penjajah nih, dan ini jelas menyesatkan. Sedangkan Muslim tidak punya sejarah masuk ke Nusantara dengan cara menjajah, nggak punya sejarah ya. Tidak dibawa oleh penjajah, tidak dibawa oleh bangsa penjajah. Tidak pula bangsa Muslim menjajah Nusantara. Nggak pernah ada sejarahnya seperti itu. Islam masuk lewat jalur dakwah, perdagangan, kerjasama, damai, kasih sejahtera. Itu Islam ya. Jadi diajarkan ke Nusantara hingga menjadi terbesar di Asia Tenggara, di bangsa Melayu, di Indonesia, di Malaysia. Ini punya sejarah yang baik dengan disampaikan dengan cara damai ya. Disebarkan dengan cara beradab, dengan cara kasih, bukan penjajahan. Jadi jangan sok-sok jual kasih, sok-sok klaim kasih. Faktanya datang dengan cara menjajah selama berabad-abad ya. Itu bukan Islam. Cek. Yang menjadi penjajah di berbagai bangsa di dunia, agamanya apa? Nah lo langsung mules kan kalau tahu faktanya. Yang pasti bukan Islam. Jadi maaf ya, saya harus bongkar ini semua. Gegara Deking Gadas. Jadi jangan salahkan saya. Saya hanya mereaction. Salahkan pemicunya, yaitu si Deking Gadas ya. Saya hanya menjelaskan kepada sesama Muslim biar paham persoalan ini. Kenapa kita membahas soal Kristen? Ya karena mereka yang nyenggol kita. Kita nggak bahas Hindu, nggak bahas Buddha, nggak bahas Konghucu. Karena mereka nggak ada persoalan dengan kita Muslim. Nggak mengusik agama kita, ya, nggak mengutak-atik istilah dalam kitab kita, nggak ada. Maka kita pun hormat kepada mereka. Beda dengan saudara kita yang satu ini, Oten, kerjanya nyenggol kita. Yuk kita hadapi. Paham ya sahabat ya? Apalagi ini mau Natalan 3 hari lagi ya, 25 Desember. Udah tuh Oten sibuk berulah. Gimana caranya? Ngajak Muslim sebanyak-banyaknya masuk gereja. Dengan dalih berbagi damai, kasih Natal dengan sesama, pret. Ya, tujuannya pemurtadan. Di otak mereka kan itu sebenarnya ya. Gayanya aja sosok budaya, sosok kekerukunan ya. Tapi itu modus. Tujuan utamanya ya menjala manusia masuk ke dalam perangkap mereka, mengikuti mereka ya. Toleransi itu nggak kayak gini men. Toleransi itu setiap warga negara wajib membiarkan masing-masing pemeluk agama beribadah sesuai dengan keyakinannya. Nggak boleh diusik, nggak boleh diganggu. Yang Muslim fokus di rumah ibadahnya, yang agama lain juga fokus di rumah ibadahnya. Begitu harusnya. Muslim nggak pernah ngajak umat agama lain ikut masuk masjid, ikutan ibadah Idul Fitri. Kalau mau datang ke rumah Muslim ya silakan saat Lebaran, silakan. Itu hubungan sesama manusia. Hablum minanas. Tapi soal peribadatan harus kembali ke rumah ibadah masing-masing, kembali ke tempat pelaksanaan ritual atau liturgi sesuai agama yang diyakininya masing-masing. Muslim udah mencontohkan bentuk toleransi itu kayak gimana ya. Kalau ada Muslim yang ganggu umat beragama lain yang
sedang beribadah, padahal itu sah, tidak melanggar aturan yang berlaku, maka yang mengusik itu musuh bersama, nggak pandang dia agamanya apa. Ya, walaupun dia muslim, dia melanggar hukum, sikat ya, serahkan ke aparat hukum, biar diproses. Tidak boleh ada yang merasa punya hak mengganggu umat beragama lain di negeri ini, nggak boleh ya. Nggak pandang itu minoritas, mayoritas, siapapun yang mengganggu orang sedang menjalankan kegiatan agamanya, padahal itu sesuai aturan, sesuai undang-undang, tidak melanggar apapun, terus mengganggu, ya sikat. Dia bukan sedang melakukan ajaran agama, tapi menjalankan syahwatnya. Karena agama manapun tidak mengajarkan seperti itu. Begitupun harusnya Kristen. Kalau Natalan ya fokus untuk umat beragama Kristen aja harusnya. Jangan bawa-bawa warga muslim ikut masuk gereja. Sebagaimana muslim gak pernah ngajak kalian, Kristen saudaraku, yang gak pernah ngajak kalian masuk masjid Idul Fitri. Enggak. Kami muslim gak pernah mengajak Anda. Kalau ada di sini Kristen yang mendengarkan, pahami, kami muslim tidak pernah mengajak kalian masuk masjid untuk ikutan Idul Fitri. Itu yang namanya toleransi. Kalian juga harusnya seperti itu. Kalau nggak kayak gitu, jangan salahkan kita muslim membahas agama Kristen. Karena tujuan kita memahamkan umat beragama yang sama dengan kita, agar tidak tersesat masuk jerat pemurtadan. Itu tujuan kita bahas. Kalau mereka sibuk bahas agama kita, sibuk mencaplok istilah-istilah di agama kita, lalu mereka ubah maknanya senat jidat mereka. Ya, selama itu pula tentu kita bahas agama mereka. Kita reaction, kita tanggapi. Sama seperti ini, ya. Disebut Bible mereka marah, maunya Alkitab. Padahal Alkitab bukan istilah dari agama mereka. Ini yang jadi persoalan. Jadi ini bukan ikut campur, tapi untuk memahamkan umat yang seagama dengan kita. Umat beragama Hindu, umat Buddha, Konghucu, kita nggak bahas. Kenapa? Karena mereka tidak usil dengan agama kita. Sesimpel itu. Ya, mudah-mudahan di sini ada orang Kristen yang menyimak biar paham kenapa kita ini apologet muslim membahas kekristenan, mempelajari kristologi. Ya karena kelakuan kalian. Kalau kalian berhenti membahas agama muslim, agama Islam, tidak lagi mencaplok istilah-istilah di Islam, masuk agama kalian, masuk di terjemahan kitab kalian, tapi maknanya diubah-ubah. Ya, kalau nggak begitu lagi kita akan berhenti. Kurang kerjaan kita bahas Kristen. Tapi selama masih usil dengan agama Islam, ya mohon maaf, sampai kapanpun kita akan terus hadapi. Bukan untuk mengusik agama kalian, bukan, tapi mencerdaskan umat di agama kami, yaitu kaum muslim, agar tidak tersesat dalam jeratan pemurtadan yang kalian cipta. Itu saja sahabat, mudah-mudahan memberikan informasi dan pencerahan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.